Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di Matematika bersama Bu Ami. Materi kita kali ini adalah aplikasi persamaan kuadrat. Jangan lupa subscribe channel ini ya. Kemudian klik like and share. Selamat belajar anak-anak. Anak-anak, kita akan mengerjakan beberapa soal aplikasi persamaan kuadrat. Yang pertama, sepasang bilangan jika dijumlahkan hasilnya 28. Jika dikalikan hasilnya 187. Tentukan kedua bilangan tersebut. Mula-mula kita misalkan dulu, bilangan pertama adalah A. Dan bilangan kedua kita misalkan sebagai B. Dari kalimat ini jika dijumlahkan, maka A ditambah B hasilnya 28. Kalimat kedua jika dikalikan A dikali B hasilnya 187. Kita lihat dari persamaan yang pertama ini, A ditambah B sama dengan 28, maka B-nya sama dengan 28, A pindah ruas dikurang A. Kita beri nama ini sebagai persamaan yang pertama dan yang ini adalah persamaan yang kedua. Langkah berikutnya kita substitusikan persamaan pertama ke persamaan yang kedua. A dikali B sama dengan 187. A dikali B-nya diganti dengan ini ya, disubstitusi dengan 28 dikurang A. Sama dengan 187. Ingat perkalian distributif. A dikali 28, 28A dikurang A dikali A pangkat 2 sama dengan 187. Agar bentuknya menjadi bentuk umum persamaan kuadrat, kita pindah ruaskan semuanya ada di sebelah kiri. Maka 187 menjadi kurang 187. Nah, bentuknya menjadi seperti ini. Supaya tidak negatif koefisien dari A kuadrat, Ibu kalikan dengan negatif 1. 28 dikali negatif 1, negatif 28A. Negatif A kuadrat dikali negatif 1 A kuadrat. Negatif 187 dikali negatif 1 positif atau tambah 187. Persamaannya menjadi A kuadrat dikurang 28A. Ini boleh ditulis seperti ini. Sama dengan 0. Atau boleh juga langsung dikurang 28A ditambah 187 sama dengan 0. Kita faktorkan. Kalian sudah belajar memfaktorkan pada materi sebelumnya. A 187 adalah hasil perkalian dari 11 dan 17. Ini negatif dan negatif supaya hasilnya menjadi negatif 28. A kurang 11 sama dengan 0 atau A dikurang 17 sama dengan 0. A sama dengan 11 atau A sama dengan 17. Nah, kita akan cari satu persatu. Jika A sama dengan 11, maka B kita cari dari persamaan yang pertama ini. B sama dengan 28 dikurangi A. A-nya masukkan 11. Hasilnya 17, B-nya 17. Yang berikutnya jika A-nya 17, maka B-nya 28 dikurangi 17 sama dengan 11. Jadi, kedua bilangan tersebut adalah 11 dan 17 atau bilangan pertamanya 17, bilangan keduanya adalah 11. Contoh yang kedua, 3 bilangan asli berurutan, jumlah kuadratnya 365. Tentukan ketiga bilangan tersebut. Seperti biasa kita misalkan dulu. Bilangan pertama adalah X. Bilangan keduanya X plus 1 karena dia berurutan, bilangan asli berurutan, dan X
plus 2 adalah bilangan yang ketiga. Anak-anak harus ingat bahwa selisih antara bilangan asli yang satu dengan yang berikutnya atau dua bilangan asli yang berurutan, selisihnya adalah 1. Contohnya 3, 4, 5, selisihnya 1. Maka permisalannya seperti ini ya. Maka jumlah kuadratnya adalah bilangan pertama dikuadratkan, x kuadrat, ditambah kuadrat bilangan kedua, x ditambah 1, dikuadratkan, ditambah kuadrat bilangan ketiga, x tambah 2 kuadrat, sama dengan 365. Sudah diketahui pada soal. X kuadrat tetap, x tambah 1 dikuadratkan, hasilnya x kuadrat ditambah 2x ditambah 1, ditambah x tambah 2 kuadrat, hasilnya x kuadrat ditambah 4x ditambah 4, sama dengan 365. Kita buka kurungnya, x kuadrat ditambah x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 ditambah x kuadrat ditambah 4x ditambah 4 sama dengan 365. Ingat konsep penjumlahan aljabar bisa dilakukan pada suku-suku yang sejenis. X kuadrat ditambah x kuadrat ditambah x kuadrat 3x kuadrat, 2x ditambah 4x sama dengan 6x. Konstantanya 1 ditambah 4 menjadi 5 ditambah 5 sama dengan 365. Kita pindahkan semua ada di ruas kiri. 3x kuadrat ditambah 6x ditambah 5, 365 pindah menjadi kurang 365 sama dengan 0. 3x kuadrat ditambah 6x dikurang 360 sama dengan 0. Kita lihat bentuk ini bisa disederhanakan lagi. 3, 6, dan 360 ini semua bisa dibagi 3. Maka Ibu bagi 3 ya, supaya bentuknya menjadi lebih sederhana. 3x kuadrat dibagi 3, x kuadrat. 6x dibagi 3, 2x. Dikurang 360 dibagi 3, 120. 0 dibagi 3, 0. Ini bentuknya yang lebih sederhana. Kita faktorkan. X kuadrat, x dikali x. 120 adalah perkalian dari 12 dikali 10. Supaya hasilnya positif 2, maka 12-nya positif, 10-nya negatif. X ditambah 12 sama dengan 0 atau x dikurang 10 sama dengan 0. X sama dengan negatif 12 atau x sama dengan 10. Perhatikan di sini, negatif 12 bukan bilangan asli. Sedangkan di soal disebutkan ini merupakan 3 bilangan asli, maka negatif 12 tidak memenuhi. Yang memenuhi adalah x sama dengan 10. Dari sini kita akan mencari bilangan berikutnya. Bilangan kedua x tambah 1, 10 tambah 1 sama dengan 11. Bilangan ketiga x ditambah 2 sama dengan 10 ditambah 2, 12. Maka 3 bilangan asli yang dimaksud adalah 11, 10, 11, dan 12. Soal ketiga, luas sebidang tanah berbentuk persegi panjang adalah 2080 meter persegi. Lebar tanah tersebut 12 meter lebih pendek dari panjangnya. Tentukan panjang dan lebar tanah tersebut. Kita misalkan dulu ya. Misal, panjangnya adalah P. Panjangnya adalah P. Dan lebarnya adalah L. Dari kalimat pertama, luas sebidang tanah L sama dengan 2080. Rumus luas persegi panjang adalah, ini ya, di soal disebutkan tanahnya berbentuk persegi panjang.
luasnya panjang kali lebar, sama dengan 2080. Kemudian kalimat berikutnya, lebar tanah tersebut L sama dengan 12 meter lebih pendek dari panjangnya. Maka panjang, karena dia lebih pendek, berarti dikurangi, panjangnya dikurangi untuk mencari lebarnya. Dikurangi berapa? Dikurangi 12. Ini adalah persamaan pertama. Kemudian yang luas ini tadi persamaan yang kedua. Kita substitusikan persamaan pertama ke persamaan kedua. Persamaan kedua, P dikali L sama dengan 2080. P dikali L-nya substitusi atau ganti dengan P dikurang 12 sama dengan 2080. Kita kalikan P dikali P kuadrat. P dikali negatif 12, negatif 12P sama dengan 2080. Kita pindahkan semua ke ruas kiri, P kuadrat dikurang 12P dikurang 2080 sama dengan 0. Kita faktorkan. P kuadrat adalah hasil perkalian P dikali P. 2080 itu perkalian dari 40 dan 52. Supaya hasilnya negatif 12, maka di sini positif 40, di sini negatif 52. P ditambah 40 sama dengan 0 atau P dikurang 52 sama dengan 0. P sama dengan negatif 40 atau P sama dengan 52. Perhatikan P sama dengan negatif 40. Ini tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena panjang dari suatu tanah tidak mungkin bernilai negatif. Maka P sama dengan negatif 40 ini bukan atau tidak memenuhi penyelesaiannya. Yang memenuhi adalah P sama dengan 52. Maka dari sini kita akan mencari lebar dari tanah tersebut. P dikurangi 12. P-nya 52 dikurangi 12 sama dengan 40. Maka kita sudah temukan ukuran dari tanah tersebut, panjangnya adalah 52 meter dan lebarnya sama dengan 40 meter. Soal yang berikutnya, diketahui keliling suatu taman berbentuk persegi panjang adalah 120, lebarnya 800 meter persegi. Tentukan panjang dan lebarnya. Sama seperti tadi, kita misalkan dulu. Panjang adalah P, kita misalkan dengan P. Sedangkan lebarnya kita misalkan dengan L. Kalimat pertama, kelilingnya sama dengan 120, kelilingnya persegi panjang. Keliling persegi panjang rumusnya 2 dikali panjang tambah lebar sama dengan 120. Agar bentuknya lebih sederhana, Ibu bagi 2 ya. 2 dikali P tambah L, hasilnya P tambah L, 120 dibagi 2 adalah 60. Nah, dari P tambah L sama dengan 60, Ibu akan ubah P sama dengan 60 dikurang L. Ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian kalimat kedua, luas taman 800 meter persegi. L sama dengan 800. Luas persegi panjang, rumusnya panjang kali lebar, sama dengan 800. Ini adalah persamaan yang kedua. Mari kita substitusikan persamaan pertama ke persamaan kedua. P dikali L sama dengan 800. Substitusi atau ganti P dengan 660 dikurang L. Maaf. Dikali L sama dengan 800. Kalikan 60 dikali L
60L. Min L kali L, min L kuadrat sama dengan 800. Pindahkan semua ke ruas kiri. 60L dikurang L kuadrat dikurang 800 sama dengan 0. Ibu letakkan L kuadratnya di depan ya. Min L kuadrat ditambah 60L dikurang 800 sama dengan 0. Supaya tidak negatif, kita kalikan dengan negatif 1. Min L kuadrat dikali min 1, L kuadrat. 60L dikali min 1, min 60L. Min 800 dikali min 1 plus 800 sama dengan 0. Kita faktorkan. Anak-anak sudah pelajari pemfaktoran ini di materi sebelumnya. L kuadrat L kali L, 800 20 dikali 40 supaya hasilnya negatif 60, maka dua-duanya negatif. L kurang 20 sama dengan 0 atau L dikurang 40 sama dengan 0. L sama dengan 20 atau L sama dengan 40. Kedua penyelesaian ini, kedua akar-akar ini memenuhi. Dua-duanya positif. Mungkin ya lebar itu positif. Kita cari satu persatu dari persamaan pertama. Jika L-nya 20, maka P 60 dikurang 20 sama dengan 40. Atau jika L sama dengan 40, maka P-nya 60 dikurangi 40 sama dengan 20. Maka penyelesaiannya atau ketemunya panjangnya 40 meter, lebarnya 20 meter. Atau bisa juga panjangnya 20 meter dan lebarnya 40 meter. Sekian materi kita hari ini. Ketemu lagi di video berikutnya ya. Assalamualaikum. Sampai jumpa anak-anak.